Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sanugraha dari Departemen DA. Izinkan saya untuk menyampaikan materi presentasi penggunaan aplikasi Exit sebagai metode pengumpulan data. Tentunya dalam dunia kerja, penggunaan Exit sangat penting untuk mengumpulkan data, di mana tujuan utamanya adalah untuk mencegah dan mendeteksi masalah dengan mengumpulkan data secara terstruktur dan sistematis. Namun penggunaan Exit dengan metode pencatatan manual tentunya memiliki kekurangan. Salah satunya adalah penggunaan bekas. Setelah Exit terisi, pengarsipan dan pencarian data pun menjadi masalah lainnya. Di era digital sekarang ini diperlukan efektivitas waktu untuk memudahkan cara kerja kita, sehingga penggunaan aplikasi input berbasis online bisa menjadi pilihan untuk menggantikan Exit atau pencatatan manual lainnya. Penggunaan AppSheet menjadi salah satu pilihan untuk metode pilihan pengumpulan data karena berbasis online dan hasil inputnya adalah Google Sheet dan terintegrasi dengan sumber data lainnya. Harapannya, tentu saja dengan penggunaan aplikasi AppSheet dapat mempermudah kerja kita karena mudah digunakan. AppSheet sendiri bisa digunakan dalam versi mobile, menggunakan smartphone atau tablet, dan versi desktop. Baik, kita masuk ke bagian utamanya, adalah bagaimana menggunakan aplikasi AppSheet. Di dalam aplikasi AppSheet ini sudah saya siapkan beberapa aplikasi input sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Yang pertama, ada aplikasi kunjungan tamu. Sesuai namanya, aplikasi ini diperuntukkan bagi tamu yang memasuki area PT Trimitra. Latar belakang masalah dibuatnya aplikasi ini karena tim security mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi orang selain karyawan yang memasuki area PT Trimitra, di mana setiap orang yang masuk ke area PT Trimitra untuk bertamu wajib melaporkan diri pada security, kemudian mengisi data diri pada aplikasi kunjungan tamu. Menukarkan KTP atau kartu identitas lainnya dengan kartu visitor. Kartu visitor sendiri ada nomor 01 sampai 20 menandakan tamu memasuki area PT Trimitra dari pos 1. Kartu visitor nomor 21 sampai 40 menandakan kamu memasuki area PT Trimitra dari pos 2. Dan kartu visitor nomor 41 sampai 60 menandakan kamu memasuki area PT Trimitra dari pos 4. Seperti kita lihat pada aplikasi ini ada 3 pilihan menu pada bagian bawah. Yang pertama, masuk. Pada menu masuk ini adalah tampilan form yang harus diisi oleh tamu yang memasuki area PT Trimitra. Baris paling atas adalah tanggal. Ini sudah disetting tanggal hari ini dan tidak bisa diedit. Nah, kita bikin demikian, disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Kalau berikutnya ada nama. Untuk identitas tamu sesuai KTP. Berikutnya visitor. Ada opsi pilihan button, ada CV Dava Baping dan CV MAS. Untuk lainnya ini adalah untuk selain daripada Dava Baping dan CV MAS. CV Dava Baping dan CV MAS ini dikategorikan sebagai subcon internal, sehingga kolom berikutnya untuk diisi hanya nomor kartu visitor dan foto identitas. Untuk jam masuknya sendiri sudah di-setting now. Sementara kamu yang bukan subcon internal bisa memilih opsi pilihan button lainnya. Ketika dipilih pilihan ini, maka akan muncul kolom nama perusahaan, jumlah tamu, keperluan, PIC yang ditemui, nomor kartu visitor, dan foto identitas. Setelah semua diisi, lalu pilih opsi save untuk menyimpan data tamu. Data yang sudah terisi akan otomatis masuk ke menu keluar. Ini sebagai contoh. Di menu keluar ini, kamu yang sudah selesai urusannya di PT Trimitra wajib melaporkan diri kembali ke security untuk menukarkan kembali kartu visitor dengan KTP atau kartu identitas yang dititipkan di kos security. Kemudian absen keluar pada aplikasi kunjungan kamu di menu luar. Tinggal tekan absen keluar, maka secara otomatis akan mengisi kolom jam keluar.
Sangat simpel sekali. Data yang sudah selesai itu akan terekap di absensi, di menu absensi, untuk melihat daftar tamu yang masuk area PTT Mitra. Ini bisa kita sinkronisasi di atas bila ada angka berarti belum tersimpan secara online. Di menu ini bisa kita lihat menu pencarian di sini, bisa kita filter bila memang diperlukan. Filter berdasarkan tanggal, nama visitor, nama perusahaan, ataupun yang diperlukan oleh security. Kemudian kita masuk ke aplikasi berikut, kita masuk app ya. Ini akan langsung masuk ke aplikasi yang sudah disiapkan. Aplikasi berikutnya adalah aplikasi monitoring catering. Aplikasi ini digunakan untuk menginput data catering yang masuk ke PT Trimitra, di mana supplier catering yang masuk ke PT Trimitra wajib melaporkan diri ke tim security, kemudian melaporkan jumlah catering ataupun jumlah stek yang masuk. Seperti kita lihat, menu di aplikasi ini sangat sederhana. Ada satu menu saja. Untuk menambahkannya, kita tinggal menekan icon plus di sini untuk mengisi formulir yang diminta. Pada kolom bagian atas ada tanggal masuk yang sudah disetting today. Kemudian kolom pilihan supplier catering, kolom shift, kolom jam masuk yang sudah disetting now. Kemudian kolom jumlah catering, kolom jumlah snack, kolom karyawan catering yang memasuki PT Trimitra. Terus kolom tugas security yang petugas. Nah, setelah datanya diisi semua, maka tinggal save. Di sini supaya catering hanya ada 2 dan shift pun hanya ada 2. Di save. Tinggal klik save untuk menyimpan. Kemudian kita masuk ke aplikasi berikut. Aplikasi berikutnya adalah aplikasi monitoring delivery. Aplikasi ini digunakan untuk membuat mutasi transaksi keluar masuk kendaraan delivery. Driver yang hendak mengirim barang ke customer ataupun driver milk van yang hendak mengambil barang dari PT Trimitra. Lapor ke security dengan membawa surat jalan. Tim security kemudian lakukan input data. Yang pertama itu ada form keluar. Di sini ada 3 menu kan, form keluar, recall, kredit, dan nas. Di form keluar ini, tim security menginput data dengan mengisi kolom tanggal, kolom nama driver, kolom nama kendaraan, kolom connect bila ada, kolom tujuan delivery, kolom rak keluar, kolom box keluar, kolom jam keluar, kemudian cycle opsional, kolom keterangan, dan sudah disediakan pilihannya. Sini namanya. Bila tidak ada, tinggal ditambahkan saja. Saya kira sangat mudah sekali penggunaannya. Kemudian save. Maka data yang di-save nanti akan muncul di menu masuk. Nah, di sini kita lihat menu masuk kosong karena memang tidak ada aktivitas saat ini. Di menu masuk ini sama ketika kita pilih kendaraan yang keluar, dia akan muncul kendaraan yang keluarnya di sini. Kita tinggal melengkapi data berikutnya yang perlu diisi seperti kolom rak masuk, kolom box masuk, dan jam masuk. Setelah selesai, tinggal di save, kemudian finish. Kita tambah saldo. Sini kita, misalnya pokoknya klik ini kita kosongkan tujuannya. Nah, untuk contoh saja ini wajib diisi semua, yang ada tandanya wajib diisi. Jam keluarnya, oke. Nah, cyclone bila tidak ada, tidak masalah. Kemudian keterangannya apa?
Kalau kosong kita diambil Pak. Udah aja. Dia akan otomatis menyimpang. Nah, data yang sudah kita input tadi akan muncul di menu masuk. Di sini kita lihat datanya Aan keluar menggunakan mobil D92 FC ke CPN berarti ya tadi. Kita isi ini jam masuk nih. Jam berapa? Nah, ini ya. Kemudian rak masuknya kosong. Dia bawa kop 1. Kemudian cek. Nah, akan muncul opsi finish. Nah, klik finish apabila data yang diisi sudah sesuai finish. Maka data akan secara otomatis tersimpan pada Google Sheet. Dengan metode seperti ini, kita bisa mengetahui kendaraan pentaris yang standby ataupun sedang meluap. Nah, ini bisa kita cari data yang tadi masuk di sini. Bisa kita filter berdasarkan nama bisa. Datanya ada. Kemudian bisa kita hapus. Baik, kita masuk ke aplikasi berikut. Kita tunggu di Subject Gallery. Dan kita pilih aplikasi berikutnya yaitu Monitoring Solar. Aplikasi monitoring solar ini untuk membuat rekap pemakaian ataupun pembelian solar di PT Trimitra. Adapun cara penggunaannya adalah PIC forklift yang bermaksud untuk mengisi solar hendak mengajukan permintaan pengisian solar dengan mengisi form pada aplikasi pengisian solar. Setelah PIC forklift selesai mengisi form, petugas security kemudian mengeluarkan solar dengan jumlah permintaan pada aplikasi yang diisi. Di aplikasi ini hanya ada satu menu ya. Ini untuk mengontrol melihat data yang sudah di-input. Untuk menambahkannya sendiri, kita tinggal tekan icon plus. Kemudian mengisi kolom tanggal yang sudah disetting today. Kolom menu jenis dengan pemilihan pemakaian atau pembelian. Sini kita lihat ada pemakaian, ada pembelian. Untuk pilihan pemakaian sendiri, akan muncul kolom area plan PT Trimitra. Bila area plan Cikarang kita pilih, maka akan muncul nomor forklift, kolom operator, kolom jumlah liter, dan kolom security. Untuk Cirebon, hanya akan muncul kolom operator, jumlah liter, dan security. Sementara untuk kolom pembelian, akan muncul sumber pembelian yaitu Pertamina atau BPA ya. Tinggal diisi, ditambahkan nama pembeli, jumlah beli, dan security. Kemudian save untuk ini. Kemudian kita masuk ke aplikasi berikutnya. Kita masuk ke App Gallery, yaitu aplikasi peminjaman kendaraan. Aplikasi ini digunakan untuk memonitoring penggunaan kendaraan pentaris, yang mana yang masih standby ataupun mana yang keluar. Adapun penggunaannya bagi karyawan yang bermaksud meminjam kendaraan pentaris untuk keperluan dinas luar, wajib mengajukan permohonan peminjaman kendaraan pentaris dengan membawa form peminjaman ke Departemen HRGA untuk kemudian diverifikasi. Form peminjaman kemudian disetujui oleh supervisor atau manajer GA untuk kemudian diinput pada aplikasi peminjaman kendaraan. Di aplikasi peminjaman kendaraan ini ada 3 menu, yaitu kendaraan standby, untuk melihat kendaraan yang masih tersedia. Nah, di sini
Kita lihat ini adalah kendaraan yang masih tersedia. Sementara untuk kendaraan yang luar di sini ada satu yang masih digunakan sampai saat ini. Nah, bila kita mau meminjam kendaraan, kita tinggal pilih dengan mengajukan form sebelumnya, misalnya menggunakan kendaraan G14-3 FOY. Nah, ini untuk menambahkan peminjamnya tinggal add. Nah, nama peminjam ini sudah terintegrasi dengan database karyawan, misal kita isi Sutanto. Kemudian tujuannya PPA. Disetujui oleh, misalnya ke Pak Suparjo. Diketahui oleh supervisor atau manajer GA, dalam hal ini staf GA. Bisa manajer GA sendiri, Ibu Lola. Contoh aja. Jam keluar masih fleksibel, saya bikin fleksibel, tapi bisa jam 8. Kemudian tinggal saya. Nah, kendaraan yang sudah di save ini akan muncul di kolom kendaraan keluar. Kendaraan keluar. Datanya akan muncul di sini. Dia tidak akan tersedia lagi di kendaraan standby. Tadi kita lihat P14-3 itu ada di posisi paling atas. Tidak tersedia. Ada di sini. Setelah peminjaman selesai, maka yang mengisi adalah petugas security pos 1. Dengan terlebih dahulu dia memeriksa kendaraan masuknya itu, dicek fisik kendaraannya dulu. Kemudian dicek kilometer awalnya berapa. Misalnya kilometer awalnya itu kan sudah dilihat pada saat keluar. 100 kilometer akhirnya 150. Jam masuknya jam 9 misalkan. Security-nya misalnya yang bertugas Pak Agus. Kemudian set. Ketika sudah selesai, maka akan muncul pesan konfirmasi di sini image. Oke, ketika data-datanya sudah sesuai dan tidak ada perubahan, tinggal ketik X. Maka akan menyimpan, maka kendaraan yang sudah lengkap tersebut tidak akan lagi ada di kolom kendaraan keluar. Di menu kendaraan keluar ini sudah tidak ada. Dia akan kembali ke kendaraan scan ini. Terus ketinggalan. Kita masuk ke aplikasi berikut. Aplikasi berikutnya adalah aplikasi permit karyawan. Aplikasi ini digunakan sebagai mutasi keluar masuk karyawan, baik untuk keperluan dinas, luar ataupun di. Karyawan yang hendak keluar PT Trimitra di jam kerja wajib melaporkan diri ke security dengan terlebih dahulu. Membuat permohonan izin ataupun dinas luar sesuai SOP yang berlaku di perusahaan, baik berupa form ataupun BT. Kemudian mengisi mutasi keluar masuk karyawan pada aplikasi permit karyawan. Adapun menu pada aplikasi ini ada 3, yaitu form, karyawan, dan masuk. Pada menu form ini seperti namanya form. Karyawan yang keluar mengisi data diri. Ini sudah terintegrasi dengan table reference database karyawan. Kita pilih Ansaroti khusus. Maka di sini akan muncul nick-nya untuk mengkonfirmasi nick dan departemennya. Karyawan ini bermaksud untuk keluar atau masuk. Kalau masuk saya datang terlambat di luar jam kerja, maka dia kalau masuk security yang bertugasnya siapa. Ketika misalnya mau keluar untuk dinas luar ataupun izin, maka pilih status keluar. Maka akan muncul jam keluar. Ini sudah tersetting now. Terus akan muncul lagi kolom keperluannya. Dinas luar atau izin. Ketika dinas luar dipilih, maka akan muncul kolom tujuan.
7 ya. Jika misalnya tidak ada di pilihan sini, bisa ditambahkan new. Diisi tujuannya teman. Bila tidak ada ataupun sesuai di sini, bisa tulis udah di sini. Contoh. Dapat. Terus petugas security-nya siapa? Nah, ini di kolom informasinya ada opsi kembali atau tidak kembali. Kenapa ada opsi tidak kembali? Karena bisa jadi absen di tujuan dinasnya. Jika kembali maka akan absen masuk kembali. Nah, kita tinggal pilih save. Pilih save. Nah, ketika sudah di save, maka akan muncul di menu masuk. Jadi kita lihat di sini. Data yang sudah disita. Ketika memang sudah menyelesaikan urusannya, petugas security, karyawan yang bersangkutan melapor ke petugas security, kemudian absen masuk dengan menekan tombol A. Maka datanya akan tersimpan dan ada di menu karyawan. Dia akan muncul di paling bawah. Atau bisa kita cari di sini, ulang dulu. Seperti ini contoh kita hapus. Kita lanjut lagi. Tadi baru sampai di Nasrullah. Lalu bagaimana dengan izin? Ketika misalnya karyawan baru izin, maka di sini akan muncul kolom keterangan izin. Izinnya untuk keperluan apa? Apakah kembali lagi atau tidak kembali? Teknisnya sama seperti yang sebelumnya. Tinggal save saja, maka karyawan yang telah mengisi form akan otomatis masuk ke menu masuk sini. Jadi karyawan yang sudah menyelesaikan urusannya melapor kembali ke security, kemudian absen masuk. Saya rasa untuk penggunaan aplikasi AppSheet ini saya cukupkan sampai sekian. Dengan penggunaan aplikasi AppSheet ini tentunya harapan kami dapat mempermudah dalam menyajikan data yang dapat dipertanggungjawabkan, di mana salah satu tugas dan tanggung jawab security adalah menjaga aset bergerak dan tidak bergerak. Sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Esa Nugraha, pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.